Hai semua, gue Wasa. Kali ini gue ada kesempatan nyobain HP entry level terbarunya dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy A03 ini. Cuma gue lihat dari beberapa teman reviewer yang lain udah banyak nih yang bahas dari sisi spek, performa, dan yang lain-lain, ya kan? Nah di sini gue mau bikin sebuah pembuktian yang berbeda, yaitu secara real life pemakaian si handphone ini. Sebelum syuting hari ini ya, beberapa hari yang lalu itu gue ada ngevlog tentang si handphone ini. Nanti teman-teman lihat sendiri deh. Cuma pertama-tama enaknya gue tetap sih bahas speknya sedikit tentang handphone ini ya, Galaxy A03. Jadi, Samsung itu emang masih ada juga lini entry levelnya dan ini adalah penerus dari Samsung Galaxy A02. HP ini tuh paling banyak dicela sama netizen yang biasanya itu mereka nggak beli. Di bagian layarnya yang notch-nya itu masih teardrop kayak begini atau Samsung menyebutnya adalah Infinity V Display. Dan port ngecasnya masih micro USB. Yes guys, hal kayak gini sih emang kalau menurut gue pribadi juga bisa dibilang jadul sih ya buat di tahun 2022. Cuma masalahnya nih, sampai saat ini tuh masih banyak banget aksesoris yang ngecasnya tuh pakai micro USB. Kalau di lingkungan gua atau di sekitar gua nih ya, misalkan mic nih yang gue pakai aja ngecasnya masih pakai micro USB. Terus kamera yang gua pakai juga salah satunya masih bisa juga di ngecasnya pakai micro USB. Terus Bluetooth speaker gue juga masih ada yang ngecasnya pakai micro USB juga. No big deal sih sebenarnya mengingat harganya juga udah sejutaan. Paling yang dirasa jadulnya adalah ini sih, ngecasnya itu bisa jadi lebih lama. Di paket penjualannya kita tuh nggak dapat anti gores sama casing, terus kabel data sama kepala chargerannya dapat, tapi ini kepala chargerannya 7,8 watt aja. Handphone ini sendiri layarnya ini dikasih ukuran 6,5 inci HD Plus aja dengan panelnya TFT atau IPS lah kalau kita lebih sering dengernya. Memori yang gue pegang ini RAM-nya 4GB dan internal storage-nya 64GB. Slot SIM card-nya dedicated bisa menampung 2 nano SIM plus 1 micro SD. Buat prosesornya di sini gue agak bingung, soalnya pas gue ngecek GSM Arena dan AIDA 64 cuma ada tulisan octa-core aja. Tapi kalau gue ngeliat di situsnya Kompas, tulisannya adalah Unisoc T606. Gue iseng ngetes Antutu dapat skornya segini, terus Geekbench 5 juga segini. Kalau ngeliat dari hasil skornya jelas ya, handphone ini tuh bukan handphone gaming intinya. Terus buat kamera depan ada 5 megapiksel, kamera belakang ada 2, utamanya 48 megapiksel nih ya, gede, sama satu lagi lensa depth 2 megapiksel. Perekaman videonya baik kamera depan maupun belakang cuma mentok di 1080p 30 fps aja. Handphone ini juga nggak punya fingerprint, adanya cuma face unlock. Dah cukup pokoknya soal spek si handphone ini. Sekarang gue akan nunjukin vlog gue kemarin nanya sama beberapa temen gue soal fisik handphone ini. Kira-kira mereka sepemikiran kayak netizen yang koar-koar doang tapi nggak beli atau tidak? Ya, monggo disimak. Kelihatan ya? Kelihatan sih kalau gue lumayan. Terus kameranya juga bagus. Oh ya, udah cobain? Udah. Tuh lumayan lah ya yang tuh. Kelihatan nggak sih lu? Kelihatan, nanti gua kasih lihat deh. Terus port micro USB menurut lu masalah nggak di tahun 2022 ini? Lumayan ya. Lumayan. Jadi harus bawa kabel sendiri dong, nggak bisa pinjam sama yang lain kan. Karena teman-teman lu pasti pada nggak punya kabel kayak gini zaman sekarang. Jadi otomatis lu bawa kabel sendiri ya, gue saranin. Itu doang ya berarti Tapi ya? lumayan sih, so far lumayan kok. Nggak ada masalah. Kira-kira kalau lu beli ini kan sejutaan harganya, buat lu pakai apa buat siapa cocoknya? Buat sih anak gue kali ya, yang buat TK-TK gitu lumayan nih buat main game. Yang kalau jatuh-jatuh ke banting juga nggak apa-apa. Hanya nggak gangguin handphone gue ya nggak sih. Bener. Nah terus buat mbak gue juga lumayan. Buat ngasih hadiah orang-orang juga lumayan lah. Gila handphone, harganya dia nggak tahu kan. Terus Samsung lagi ya? Iya. Nah terus juga netizen suka bingung Ini nih. lucu deh, patternnya juga lucu tuh. Oh, belakangnya. Modelnya jarang kan. Oke. Ya, motif-motif gitu. Terus ini plastik atau bukan kaca nggak masalah juga buat lu? Nggak masalah karena dia lebih ini ya buat harga segini untuk kelasnya juga. Jadi kalau jatuh nggak gampang pecah juga. Terus layar juga nih sebenarnya kalau bahasa kita tuh dibilang itu jadul, ada poni kayak gini. Iya. Lu ngelihatnya jadul apa enggak, apa biasa aja pak? Apa? Gue biasa aja ya. Biasa aja. Sesuai lah sama ini ya. Ada harga, ada kualitas, speknya. Oke. Tapi Thank you sama loh mbak. sih lumayan. So far oke ya. Oke. Oke, thank you mbak. Sama-sama. Om, ini gimana om? Menurut lo om? Samsung sejutaan. Kalau misalkan lo beli ya yang ini, buat lo sendiri atau buat siapa cocoknya menurut lo? Buat anak gue Buat anak lo. Kenapa om? proper lah, dia juga belum terlalu banyak ininya kan, belum terlalu banyak gunaannya. Soal layarnya tuh yang ada poninya begini. Nah kalau menurut lo kayak gitu ngaruh nggak sih? Jadulnya atau
biasa Ya, aja itu, gitu. Kalau gue sih biasa aja. Biasa aja ya. Gue terlalu termasuk memakai cuma asal pakai doang. Oke. Port ngecasnya nih. Kalau di lingkungan gue sih sosok ya. Banyak juga yang pakai jadul. Nggak masalah jadi ya? Nggak masalah. Nggak masalah banget. Nggak masalah. Type C malah susah di tempat gue malah. Oh gitu? Nah. Masih lebih banyak yang micro USB Iya. malah? Oke. Ini handphone sejutaan dari Samsung nih yang baru. Menurut lo gimana? Gua kasih pertanyaannya aja biar gampang. Soalnya netizen gua kadang kalau ngomongin layarnya nih, katanya dia nih ada poninya yang kayak gini, kenanya jadul. Katanya mereka. Kalau menurut lo? Udah kayak modern sih ya. Kayak bezel-less, hampir bezel-less gitu kali ya sebutannya. Oke. Terus apa lagi? Belakangnya juga udah lumayan bagus ya. Nah, kalau ngomongin soal belakangnya, kadang tuh ada yang suka komplain, ya belakangnya bukan kaca, ini masih plastik. Tapi menurut lo ngaruh nggak sih? Gua lebih seneng ini kayaknya. Kenapa kalau kayak gini? Kaca kayak gua terlalu gampang takut miss ngambil kantong Nah, terus kayak pecah gitu ya. terus ini kan kita lagi di outdoor nih, lu ngeliat layarnya tuh sebenarnya gimana? Aman-aman aja atau kurang terang atau masih oke menurut lu? Lumayan lah ya. Lumayan Tapi apa nih? kalau dibilang terang kurang sih. Oke, Tapi udah cukup sih harusnya. masih kelihatan. Dengan budget segitu tadi ya lu bilang. Iya, sejutaan bener sih, sejutaan. Port ngecasnya buat di tahun 2022 menurut lu jadul gak sih? Jadul. Masalah nggak? Iya, Jadul jadul iya, sih. tapi masalah nggak berarti tuh? Masalah sih enggak sih. Enggak? Karena mungkin masih banyak yang jual juga ya. Heeh. Terus kayak ya udah masih bisa lah, kecuali si port yang ini udah nggak ada lagi, berarti kita masalah tuh. Mau nggak mau ubah harus Type C semua kan. Oke. Udah ya, bisa diambil kesimpulan sendiri gimana kata teman-teman gue tadi, mereka itu kenanya adalah orang yang awam soal gadget dan mereka ngomongnya itu ya apa adanya pokoknya. Terus lanjut lagi nih ya, gue ada ngetes real life banget baterainya si handphone ini kemarin sambil dibawa jalan-jalan sama ya sekeluarga gue pokoknya. Mau gue disimak? Oke, ini gue pindah kamera sama nggak pakai mic tambahan, langsung dari perekamannya ini gue nyobain sekalian deh Samsung Galaxy S22 Ultra, perekaman videonya gimana. Nah, jadi kayak yang udah gue bilang, gue pengen ngetes real life baterainya buat ngebuktiin si Samsung Galaxy A03 ini. Kita pindah ke kamera yang belakang ya. Galaxy A03-nya, aplikasinya yang biasa udah gue install sehari-hari itu ada WA, Instagram, YouTube Studio buat balas-balasin komen teman-teman, main Real Drum juga sesekali. Ini ada Zoom meeting sama Roblox dimainin anak gua, ada Telegram, ada Twitter buat iseng ngecek. Ini handphone nanti gua akan cobain pakai Maps karena nih anak gue siap, istri gue juga lagi siap-siap, kita mau jalan ke daerah Senayan City sih, bukan daerah Senayan ya. Jam 15.23 mau jam setengah 4, baterainya 97% karena ini tadi pas 100% gue cabut itu sekitar jam 10-an sih, terus nggak gue mainin. Terus ini juga ada providernya tuh ya, gue pakai provider gue yang XL. Terus habis ini ya Google Maps. Habis itu kita ke Senayan City. Dah, masuk ke mobil aja dulu ya. Sekali lagi dilihat ini jamnya sekarang 15.38, baterainya 96%. Dari rumah ke Senayan City naik mobil habis setengah jam. Terus handphonenya juga gue koneksiin Bluetoothnya ke sini, jadi nanti nyetel Spotify. Ya pokoknya terkoneksi sama mobil ya. Jadi Bluetoothnya jalan, terus Mapsnya juga jalan. So kita mulai jalan ya. Oke, ini udah nyampe tuh ya Senayannya, cuma belum parkir. Langsung aja. Oke. Ini udah nyampe parkirannya ya. Sekarang jam 16.20 dan sisa baterainya 92%. Berarti cuma habis 4% sepanjang perjalanan. Connect terus Maps. Sama ini juga tuh masih terkoneksi Bluetoothnya Galaxy A03. Terus abis ini paling gue sama istri sama Z juga nih ada di belakang, mau muter-muter sekalian. Nanti gue kasih tahu contoh foto dari Samsung Galaxy A03 ini. Oke? Sekarang kita cus masuk ke dalam, ke lobbynya tuh. Sekarang mampir dulu ke tempat makan buat isi tenaga dulu. Sekalian ini juga gue kasih tahu kenapa pakainya handphone. Soalnya kan kita di dalam mall biar nggak ribet sama security. Biasanya kalau bawa kamera tuh suka disamperin gitu loh. Jadi udah pakai handphone aja. Terus ini handphonenya sekarang baterainya 89% dan jamnya tuh 16.53. Nih, kelihatan nggak? Oke. Ya udah sih. Sekalian nanti lanjut lagi muter-muter, contoh foto lagi sampai akhirnya kita balik lagi ke mobil. Ya udah, baterainya sisa berapa nanti gua kasih tahu. Sementara makan dulu.
Oke, udah di parkiran lagi. Nah, kita sekarang mau pindah mall. Sekarang jam 18.21, baterainya tadi udah jepret-jepret, tinggal 85%. Habis ini kita mau lanjut ke Central Park. Bentar, mana? Nih maps. Kayaknya sinyalnya susah di sini. Enggak nih, bisa nih. Oh, sinyalnya juga bagus ya. Padahal nih B2 loh. Direction. Kita lihat 15 menit dari sini ya. Oke, 85%. Masih awet banget baterainya, coy. Ini ya bukti kita udah lagi di jalan. Tuh mapsnya ada tanda panahnya di jalan. Dan lupa mati. Di mute, lupa guys, takut kena itu lisensi. Bukti aja ini juga masih connect ke ke mobilnya Bluetooth. Udah lanjut jalan lagi. Udah sampai parkirannya, tuh mapsnya juga udah nunjukin udah nyampe kita. Tujuannya mau ke CP sini tuh mau ngetes kamera belakangnya di kondisi minim cahaya, karena kan kalau di CP tuh ada outdoornya. Karena ini kan handphone 1 jutaan, dia punya kamera belakang 48 megapiksel. Jadi kita buktiin aja nanti contoh foto dari handphone ini pas malam-malam tuh kayak gimana ya. Dah, gitu. Anak gue tidur. Tidur juga cakep coy anak gue mah. Yaudah, beres dulu, kita cabut. Oh iya, buat baterainya sendiri ini jam 18.54 dan sekarang masih 82%. Jir, awet banget coy. Udah ya, kita jalan masuk ke mall ya. Udah selesai di CP-nya, contoh-contoh foto lumayan. Tadi juga teman-teman udah lihat ya. Nih istri sama anak pindah ke belakang, gue jadi kayak supir sendiri soalnya yaitu nyuapin. Dan nih buat ngelihat baterainya sekarang sisa berapa, pindah ke kamera yang belakang. Nih ya, jam 20.26, baterainya masih 75% guys, masih awet banget. Terus ya udah, abis ini kita buka Google Maps lagi buat penunjuk arah jalan pulang. Walaupun sebenarnya udah tahu ya, cuma tetap aja kita nyalain GPS-nya. Terus juga untuk musiknya tadi lihat ya teman-teman, tuh connect nih, masih connect. Jadi ya sudah, mari kita lanjut jalan pulang. Halo Dede. Oke, alhamdulillah udah sampai rumah. Sekarang biar pindah ke kamera belakang lihat sisa baterainya ya. Sekarang jam 21.36, tadi berangkat setengah 4-an, berarti perjalanan kira-kira 6 jam lah. Terus baterainya sekarang 69%, tadi pas berangkat itu 97 kalau nggak salah. Berarti dia berkurang 28%an doang guys dalam waktu 6 jaman. Wow, irit sih ini mah. Oke, 2 vlognya teman-teman udah nonton semua. Kesimpulannya dari gue nih ya, mulai dari yang awal teman-teman gue soal gadget itu awam, mereka juga nggak penting sih sebenarnya layarnya ada notch-nya yang seperti ini tuh menurut mereka nggak jadul, intinya kayak gitu. Nggak penting juga layar 720p yang mana di kondisi outdoor aja itu yang penting masih kelihatan kan katanya. Terus soal backdoornya juga mereka malah lebih seneng bukan kaca, karena kalau misalkan jatuh ya ini namanya kaca gitu ya, pasti langsung pecah. Tapi kalau plastik ini kan nggak langsung pecah. Sama yang paling penting buat mereka, micro USB juga nggak apa-apa, walau emang ya kesannya emang jadul aja sih. Tapi balik lagi, mereka juga bilang emang sesuai harganya, 1 jutaan. Apalagi tahu juga kalau baterai handphone ini tuh kapasitasnya gede, bisa buat anaknya, ataupun mbaknya, ataupun supirnya juga, dan yang lain-lain emang sesuai target marketnya ya. Terus soal baterai juga udah gue buktiin sendiri dengan pemakaian intens tadi ya selama 6 jaman, cuma habis hampir 30% aja. Maps-nya jalan terus, berarti kan koneksi jalan terus gitu ya. Bluetooth-nya juga connect terus ke head unit mobil gue, pakai sinyalnya juga sinyal kuota, bukan wifi. Dan dipakai juga buat foto-foto, serta ya gue mainin juga handphonenya kan. Baterainya tuh udah kebukti awet dan cocok juga kalau mau dipakai sama misalkan nih abang-abang atau mbak-mbak ojol di luar sana.
Nah, kayak gini kira-kira kualitas perekaman video kamera depannya Samsung Galaxy A03. Ini gua ngerekamnya ya di 1080p 30 fps karena ya emang pilihannya segini aja. Bagus atau enggak, gua nggak bisa komplain sih. Balik lagi ya, mengingat ini harganya jadi kenanya lumayan. Ace pasti nggak ada lah kalau di harga sejutaan kayak gini ya, wajar. Balik lagi, harganya juga sudah terjangkau gitu guys. Oke ya, kita lanjut lagi. Dan ini adalah contoh video kamera belakangnya 1080p 30 fps. So, ya udah paling kayak gini aja yang bisa gue ceritain pengalaman gue pakai Samsung Galaxy A03. Balik lagi, kalau teman-teman punya budgetnya emang mentok sejutaan, ini handphone silakan bisa menjadi pilihan. Baterainya badak, kameranya lumayan, terus juga bisa main game yang standar-standar aja. Pokoknya jangan dengerin apa kata netizen yang lain, emang beli aja yang sesuai sama kebutuhan teman-teman dan kemampuan teman-teman. Ini handphone pokoknya bagus di range harganya. Oke, paling segini aja. Terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat silakan share juga dong teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.